apa kabar semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, kali ini kita mau bahas mengenai pecahan dan lambangnya pada bab 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat memahami dan menentukan pecahan dan lambangnya, dapat menentukan dan menyelesaikan masalah pecahan senilai dan pecahan campuran. Peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan yang terdiri dari 2 angka dan dipisahkan oleh garis. Bagaimana cara menyatakannya? Dinyatakan sebagai A per B, A-nya sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut. Yang kita dapat lihat di sini, misalnya ada satu buah kue yang akan kita bagi menjadi 4, maka pecahannya dilambangkan sebagai 1/4. Satunya adalah pembilang dan 4-nya adalah penyebut. Pecahan senilai dan campuran. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Contoh, 1/2. Jika kita kali dengan 2, masing-masing kita kali 2, maka 1 kali 2 sama dengan 2, kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Lanjut lagi, dikali lagi dengan 2, maka 2 kali 2 sama dengan 4, dan 4 kali 2 sama dengan 8. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari gabungan bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 1/2, 2 3/4, dan masih banyak lagi. Membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan berarti kita menggunakan tanda perbandingan. Apa saja tanda perbandingan? Yaitu lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Bagaimana kalau pecahannya penyebut sama? Kalau penyebutnya sama berarti kita tinggal bandingkan saja pembilangnya, yaitu 4/2. Kita fokuskan di pecahan pertama atau pembilang pertama. 4, kenapa dari 2? Kira-kira 4 ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 2? Iya, ternyata 4 ini lebih besar 2. Kemudian bagaimana kalau berbeda penyebutnya? Misalnya ada pecahan 3/4 dengan 2/3 yang akan kita bandingkan. Nah, karena penyebutnya berbeda, penyebutnya 3 dan 4, maka kita kali silang saja. Penyebut 3 kita kali dengan 4, kemudian kalau penyebutnya kita kali 4, berarti pembilangnya juga harus kita kali 4. Kemudian yang 3/4, 4-nya pembilang itu kita kali dengan 3, ya, karena dikali silang. Penyebutnya yang tadinya 3 kita kali dengan 4, kemudian yang 4 ini kita kali dengan 3-nya. Dan kalau penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga wajib dikali 3. 2 kali 4 sama dengan 8, dan 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian 3 kali 3 sama dengan 9, dan 4 kali 3 sama dengan 12. Maka di sini sudah terlihat penyebutnya sudah sama. Kita sudah bisa bandingkan pembilangnya. Kira-kira 8 ini kenapa dari 9? Ternyata 8 ini lebih kecil dari 9. Maka 3/4 dengan 2/3. Kita fokuskan di pecahan pertama, 3/4. Nah, 3/4 yang 9/12 ya. Jadinya 9 kenapa dari 8? Ternyata 9 ini lebih besar dari 8. Oke, bagaimana cara mengurutkan pecahan? Kalau mengurutkan pecahan penyebut sama, maka kita urutkan saja langsung pembilangnya. Kira-kira kita mau urutkan dari terbesar. Jadi, kalau dari terbesar 7/9 dulu, kemudian 6/9, 3/9, dan 2/9. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda seperti yang ada pada contoh ini? Maka kita harus samakan penyebutnya. Caranya seperti apa? Nah, cara mudahnya yaitu kita tambahkan saja nolnya untuk setiap pembilangnya. Jadi 11 ini kita tambahkan nolnya jadi 110, 7 kita tambahkan nol jadi 70, 2-nya jadi 20, dan 3 jadi 30. Oke, setelah seperti ini kita harus bagi 110 bagi 12. Kira-kira dapat berapa ya? Ternyata dapat 9,17. Nanti teman-teman bisa bagi bersusun ya. Kemudian 70/10. Masing-masing kita bagi 10. Jadinya sisa 7. Kemudian 20/5. 5 kali berapa ya dapat 20? Ternyata dapat 4. Kemudian 30/8 sama dengan 3,75. Maka sudah bisa kita urutkan dengan melihat urutan bilangan di bawah ini ya.
kita urutkan dari terkecil. Maka jika kita urutkan dari terkecil, kita mendapat angka 4 ini. Dan yang kita tulis bukan angka 4-nya ya, tapi pecahan yang di awal atau yang di soal tadi. Jadi kalau kita urutkan dari terkecil, maka kita lihat dulu nih nilai di depannya. Yang pertama angka 9, yang kedua 7, yang ketiga 4, dan yang keempat ini 3. Wah, ternyata ini yang paling kecil, maka kita tuliskan pecahannya. Yang pertama 3/8, kemudian setelah itu 4, nah ini 2/5, setelah itu 7/10, dan yang terakhir 11/12. Nah, teman-teman, ini adalah latihannya ya. Silakan berlatih dulu. Jika sudah selesai, silakan dikoreksi di kolom deskripsi ya. Oke, thank you. See you in the next video.